Oke, kita referensinya tetap yaitu Kepres 16, kemudian perubahan keduanya itu ya termasuk perubahan keduanya, ya. Kemudian Perlem LKPP nomor 12 yang sini berapa sempat kalau Bapak Ibu sempat baca semua wasa jempolnya 4, nah, jumlahnya ribuan lembar. 5.000 lebih. Jadi kita kalau standar 5 ya. Kemudian juga Menteri BUMN nomor 18 tahun 21 tentang tertib penyelenggaraan persiapan dan pemilihan pekerjaan konstruksi. Kemudian yang menjiwai yang lengkap mengenai RMPK ini adalah di SE Menteri nomor 15 tahun 19 itu di lampirannya terurai jelas, diberikan lampir-lampirannya sehingga untuk nyusun RMPK itu tidak susah ya. Itu referensinya. Nah, maksud tujuannya itu adalah kita memahami bareng-bareng sama saya. Nah, jadi kalau saya sudah agak lupa, kita bareng-bareng baca. Ya, itu kan itu namanya memahami bareng, memahami ya untuk bisa menyusun ya. Jadi kalau sudah paham, tentunya kita bisa nyusun karena paham dulu. Nah, tadi ada yang belum lihat, ya, lihat dulu, kemudian tertarik, paham, bisa nyusun. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang belum pernah lihat, ya lihat, kemudian tertarik, menyusun karena sudah memahami, begitu melihat tertarik tadi langsung memahami. Setelah menyusun dapat memanfaatkannya, yaitu pertama untuk awal dari suatu kontrak itu penyedia wajib mempresentasikan rencana mutu pekerjaan konstruksi itu ya. Kemudian setiap waktu kontrak mereka harus memutakhirkan sesuai dengan perubahan, sesuai dengan hambatan yang diperlukan, yang ada. Kalau diperlukan perubahan, dirubah. Jadi sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis ya. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa menyusun, memanfaatkan, mutakhirkan, nah itu kalau kita jadi staf PPK atau unit lain, kita bisa menilai RMPK yang disampaikan oleh penyedia itu betul atau kurang. Kalau kurang, kurangnya apa? Jadi jangan hanya kita bisa nyalain, tapi kita bisa nyalain, bisa meluruskan. Kurang ini, itu. Jadi setelah memahami tadi, kita bisa menilai. Menilai itu bisa nyalain, bisa memuji, ya. Kemudian bisa menunjukkan arah yang benar. Ya, itu. Kemudian sudah bisa menilai, diharapkan kita dapat ikut mengendalikan pelaksanaan RMPK tadi dalam rangka proses pengendalian mutu konstruksi. Jadi sejalan dengan perjalanan kontrak tersebut sampai akhirnya berhasil baik dengan mutu yang sesuai dan berfungsi secara baik. Ini tujuan kita kenapa RMPK itu kita pahami dulu supaya arahnya kemana gitu ya. Nanti Bapak Ibu mau kemana? Mau jadi penilainya atau mau ikut misalnya? Misalnya yang tugas menyusun itu adalah tugasnya penyedia. Nah gitu ya. Nah, kita kembali ke pengertian dulu. Pengertiannya kontrak kerja konstruksi biasanya kontrak atau perjanjian ya, sesuai dokumen dari surat perjanjian dan lampiran-lampirannya itu ya merupakan kesatuan yang di dalamnya ada hierarkinya. Paling tinggi tentunya adendum perjanjian, kemudian perjanjian, dan seterusnya. Nah, hierarki itu adalah berguna untuk apabila ada perbedaan
substansi antara dokumen satu dan dokumen yang lain, sehingga yang berlaku urutan yang paling tinggi. Nah, itu di kontrak selalu ada hierarkinya. Itu hubungan hukum antara PPK atau penandatangan kontrak dengan penyedia. Ya, itu sebagai undang-undangnya berdua lah. Ya, oke. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi selalu mencapai mutu yang diharapkan. Mutu yang sudah ditetapkan sesuai spesifikasi, persyaratan oleh pengguna jasa, ya. Kemudian juga biaya yang sudah ditetapkan dan waktu yang sudah dipastikan. Nah, kemudian untuk mencapai kontrak itu baik, kemudian mencapai mutu, maka disiapkanlah rencana mutu pekerjaan konstruksi ini, disingkat RMPK. Dengan perencanaan bagaimana tindakan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan itu, mulai dari dilihat metodenya, dilihat bahannya, dan cara kerjanya. Nah, itu kemudian tugas penyedia setelah nyusun tadi harus mempresentasikan di pre-contract meeting, ya, di kontrak meeting, jadi pertemuan awal kontrak, ya, pertemuan menjelang kontrak, kemudian diterima masukan dari PPK, dari staf lainnya yang tadi sudah mampu menilai tadi, yang sudah mampu menilai, oh ini kurang ini kurang ini kurang ini, ya, dengan ditunjukkan kekurangannya itu, maka dipinalkanlah RMPK tadi menjadi final. Final bukan berarti langsung berhenti di situ. Final tapi masih dinamis. Ya. Final saat PCM itu masih dinamis. Suatu saat menemui masalah, menemui kendala, RPM akan direvisi. Tentunya nanti dengan persetujuan PPK. Ya. Kalau sekilas dari pelaksanaan kontrak, ya, itu ini kebetulan apa kejadian ini kok di layar di sana, insya Allah Bapak bisa ketemu judulnya ini, judulnya ya, kelihatan Bapak kapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi itu. Ada beberapa tahap, mulai dari persiapan, penyerahan lokasi, SPMK lah. Ini yang kadang-kadang terjadi masalah, lokasinya belum siap, SPMK sudah jalan. Nah, ini jangan sampai SPMK itu terbit kalau kita sudah siap lokasinya untuk diserahkan. Karena dampaknya nanti kalau dia terlanjur bawa alat-alat berat, dia nuntut ganti rugi. Karena sudah siap, sudah di pinggir lokasi, nggak boleh masuk, belum siap. Nah, dia nunggu. Nah, itu dia akan menuntut ganti rugi per hari, ruginya berapa itu dia bisa nuntut, ya. Kemudian dalam persiapan itu tadi disebutkan ada pre-kontrak meeting tadi, ya. Pre-kontrak meeting ini, ya, kontrak meeting itu RMK-nya dibahas, tadi sudah saya ceritakan, diberi masukan, difinalkan. Kemudian bagaimana uang mukanya, berapa ini pastinya, kapan mau minta, nah, kemudian kapan akan dicairkan, kemudian mobilisasi sesuai jadwal, apa yang dimobilisasi dulu. Kemudian tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ya, pemeriksaan bersama dan awal, kemudian mulai setiap pelaksanaan pekerjaan dicek, ya, dimulainya kapan, ya, kemudian selalu mutu tadi mengacu pada RMPK, ya, kemudian pembayarannya kemudian bagaimana mengidentifikasi kontrak kritis itu juga ada di kontrak, tapi nggak akan bahas ini, itu bahas beda lagi nanti tempat. Kemudian pekerjaan sudah serah terima pertama kalau konstruksi, ya, kemudian dicek implementasinya dan RMPK-nya, kapan bagaimana penyerahannya, kemudian pemberian serah terima akhir, kemudian serah terima.
pekerjaan selesai. Selanjutnya adalah laporan. Ya. Laporan. Oke. Kita lanjut saja laporan sampai laporan pada atasan PPK. Hasilnya diserahkan. Ya. Hasilnya diserahkan. Kemudian para pihak mulai dari PA, PPK, direksi lapangan, tim teknis, penyedia konstruksi, nah itu yang para pihak yang terkait lah. Tanggung jawabnya masing-masing punya fungsi dan punya tugas, ada tupoksinya ya. Pengguna anggaran, salah satunya ya. Tanggung jawab wewenang PA tadi membentuk menetapkan panitia kalau diperlukan ya, dan membuat pejabat pembinaan BK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, aspek administrasi, aspek teknis, ya, juga aspek keuangan ya. Kemudian berwenang atas pengendalian pekerjaan. Ya. Kemudian ada direksi lapangan atau manajemen konstruksi, aku penjamin mutu, quality assurance, ya, dengan tugasnya dia bisa memerintahkan pengukuran, memastikan jadwal pelaksanaan, dan melihat mengenai MPK tadi dilaksanakan dengan benar atau tidak, ya. Kemudian direksi lanjutan lagi MK tadi, ya, mempunyai tugas mereview juga, ya, usulan dokumen rencana pelaksanaan, jadwal itu direview, bahkan dia membantu waktu ada perbaikan RNPK, dia membantu. Nah, juga di RKK, ya. Kemudian memberi persetujuan, pengujian dan sebagainya. Kemudian menyampaikan laporannya kepada PA atau KPA. Nah, kemudian pengawas pekerjaan, ya, itu melihat jadwalnya, keselamatan konstruksinya, rekayasa teknisnya, ya. Kemudian pengawasan juga untuk meliputi merekomendasikan terhadap penyusunan pemutukaran RMPK. Jadi kalau MPK dinilai kurang pas, ya, yang sudah final tadi ternyata di lapangan kurang pas, dia mengusulkan untuk adanya revisi, ya. Kemudian mengenai pengujian mutu, ya, pengujian bahan, pekerjaan, itu. Kemudian mereka akan memberi laporan kalau ada yang menyimpang, membuat peringatan, teguran, dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa mengusulkan BPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara. Dia bisa menolak hasil kerjaan. Dia melapor secara periodik, ya. Kemudian penyedia konstruksi tugasnya adalah menyelesaikan pekerjaan mencapai sasaran sampai berfungsi sesuai dengan mencapai segi mutu, biaya, waktu, keselamatan konstruksi, dan lingkungan kerja. Itu tadi yang berperan. Ya. Kemudian tanggung jawab penyedia. Ya. Jadi tidak semua seperti ini. Jadi ini mobil besar, ada kepala proyeknya, manajer pelaksana, ada unit pengendali biaya. Tapi dalam hal pekerjaan sesuai besarannya, organisasi ini bisa dirangkap-rangkap gitu loh. Ya. Bisa dirangkap-rangkap. Ya. Untuk yang besar ya masing-masing seperti ini. Tapi dalam hal pekerjaan itu relatif tidak besar, maka
organisasinya bisa dirangkap-rangkap, orangnya juga bisa dirangkap-rangkap, tapi semuanya mempunyai profesional. Dia bisa bekerja secara profesional. Kalau diperlukan dia punya sertifikat, ya harus kita syaratkan punya sertifikat. Ya. Jadi yang menyusun RMPK itu adalah yang 36 ini. Ya. Penjamin mutu. Ya, mutu. Ini akan kita uraikan di slide berikutnya. Jadi unit penjamin mutu itu punya tugas menyusun rencana mutu pekerjaan konstruksi. Artinya dia bekerja sebelum kontrak mulai. Ya. Setelah ditunjuk sebagai pemenang, dia sudah mulai bekerja. Menyusun itu. Ya. Ya. Oke. Jadi mereka tugasnya tadi, pendali mutu tadi, menyusun rencana RK. Nah dulu ini AC-nya kok agak kurang mengincang itu. Nah, ini kan enak. Jadi, oke. Kemudian dipresentasikan di dalam PCM tadi, prakttek meeting, dan difinalkan tadi sudah disampaikan. Kemudian menetapkan rencana pemeriksaan, pengujian apa itu adanya di RMPK tadi. Jadwalnya jelas, prinsip metodenya jelas. Ya, itu dia. Ya. Kemudian memantau, ya, berkoordinasi dengan direksi lapangan yang dari PPK tadi, juga dengan MK. Ya. Jadi soalnya di lapangan itu bukan saling, bukan ini bermusuhan, enggak, bekerja sama, saling mengingatkan, berkoordinasi. Makanya namanya berkoordinasi, bukan saling mencurigai gitu ya. Jadi berkoordinasi, bekerja dengan baik untuk sama tujuannya melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu, biaya, sasaran tadi. Tujuannya sama. Nah, kemudian secara internal tugasnya mengaudit kesesuaian pelaksanaan itu sudah sesuai dengan RMPK-nya itu. Jadi sebelum diaudit orang luar, mereka sudah mengaudit dulu. Itu. Jadi tugasnya yang pengendali, unit pengendali tadi. Oke. Ya. Ya. Kemudian dalam rapat persiapan, rapat awal antara PK, pengendali dan pengawas kedaulatan yang terkait, itu adalah dibahas di situ. Ya. Pembahasan tadi paling lama 7 hari setelah SPMK, tapi ini jangan dipegang 7 harus itu. Kadang-kadang lokasinya belum siap, wah sudah 7 hari keluar SMK, ya salah. Ya, karena paling lama 7 hari, ya dilihat dulu, kalau belum siap ya dikeluarkan surat SPMK, kita undur, menunggu ini belum siap, inilah itu namanya informasi itu jangan sampai lebih 7 hari ya, itu jangan kita berpaku 7 hari padahal belum siap diterbitkan SPMK lah, kita akhirnya kena ganti rugi tadi ya. Oke. Jadi semua itu kita lihat di lapangan kesiapan kita. Kemudian tujuan rapat persiapan kontrak tadi supaya menyamakan pandangannya, menyamakan maksud sasarannya, menyampaikan tahap-tahapnya, ya. Kemudian kebutuhan informasi yang terkait, hubungan koordinasi antara pihak PPK dan penyedia, ya, itu siapa yang menjadi penghubungnya dan sebagainya. Kemudian penyesuaian draft RMPK tadi menampung masukan-masukan dari peserta, ya, menampung bisa dari MK, bisa dari pengawas, bisa dari unit lain, ya, bisa dari tim teknis, itu diterima semua, kemudian dirumuskan menjadi RMPK final, ya. Nah, supaya bisa
bahas di situ, artinya apa? LMPK itu harus selesai sebelum rapat itu, sebelum PCM harus diserahkan ya kepada BPK, ya harus diserahkan. Kemudian ada kopinya ke tim teknis, kopinya ke silakan supaya mereka masing-masing menyiapkan masukan. Ya. Jangan baru diserahkan waktu rapat biar nggak ada yang sempat baca lah, itu salah. Ya, biar nggak ada sempat membaca, biar nggak ada masukan gitu. Jadi diberikan sebelumnya supaya bisa dipelajari apa kira-kira hal yang perlu disempurnakan. Ya. Jadi presentasi, berarti rencana pelaksanaannya gimana, rencana pemeriksaan dan pengujian bagaimana, kemudian pengendalian sub penyedia kalau ada, sub pemasoknya gimana, ada berapa sub penyedia, ada berapa sub pemasok, ya. Kemudian bagaimana jadwalnya, dan itu semua ada di sana. Kemudian disetujui oleh BPK, LMPK ini ya, disetujui oleh. Oke. Nah, ini yang belum pernah lihat tadi, teman-teman. Ini di SE nomor 15 tahun 19 itu di lampirannya dijelaskan sekali. Saya kan cuma ngambil contoh dari sana. Ya, itu contoh, bisa beda ya. Namanya contoh, makanya contohnya nggak bisa dihapus ini supaya tidak dihapus kemudian harus seperti ini enggak. Contoh itu bisa berubah sesuai kondisi lapangan, sesuai besaran proyek, sesuai kondisi proyeknya ya. Pertama adalah data umum ya. Data umum proyek itu namanya proyek, kemudian anggarannya dan sebagainya, struktur organisasinya dan tanggung jawabnya ya. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Jadi struktur organisasi tadi termasuk struktur organisasi penyedia. Kemudian kok garis koordinasinya gimana dengan PPK dan sebagainya. Kemudian jadwal pelaksanaan, tahapan pekerjaan, kemudian mengenai spek teknis, rencana pelaksanaan pekerjaan. Itu statement, itu meliputi metode kerja pelaksanaan, SDM-nya, materialnya, peralatannya, gitu ya. Kemudian aspek keselamatan konstruksinya, ya. Aspek keselamatan konstruksinya. Kemudian rencana pemeriksaan, pengujiannya dijelaskan caranya, dijelaskan jadwalnya, kemudian tadi pengendalian penyedia dan pemasok. Ya. Nah, ini kita bagaimana mengisi tadi data umumnya. Isi semuanya kan gampang ngisinya nih. Nah, tapi sumber dana jangan lupa kalau itu ada bantuan, ada pinjaman luar negeri, sebutkan yang dari pinjaman berapa, yang dari APBN atau APBD berapa, harus jelas ya, karena itu nanti akan menyangkut nilai PPN ya. Ya, itu jangan sampai itu jelas itu nanti ya. Kemudian lokasinya jelas, lingkup pekerjaan, ya, garis besarnya, waktu pelaksanaan, penanggung jawab penyedia tentunya ya, direkturnya ya, direkturnya. Ya. Oke. Kemudian struktur organisasi penyedia dijelaskan, termasuk dikasih nama nomor teleponnya. Nah, jadi kalau ada yang menghubungi, karena pengawas itu kadang-kadang bacanya malam, tahunya ada salahnya malam, langsung dihubungi dia. Malam-malam pun dihubungi. Jadi penyedia jangan kaget kalau konsultan supervisi itu telepon malam-malam, karena dia bacanya malam-malam ketemunya. Ya, kalau nunggu besok khawatir besok sudah terlanjur dikerjakan, nah itu ya. Jadi makanya organisasi tadi yang ada 5 tadi itu diberikan nomor teleponnya, namanya, orangnya jelas ya, dan semua orang yang
bisa bekerja secara profesional, ya, secara profesional, ya, semua bekerja secara profesional. Kemudian dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya dengan paket pekerjaan itu. Ya, dalam paket pekerjaan itu dijelaskan dirinci, ya, termasuk nanti rincian sesuai jadwal. Pada minggu pertama dia kerjain apa, minggu kedua, nah itu masuk rincian ke sana itu. Jadi suatu ada paket pekerjaan ketahuan ini siapa yang terlibat di sini, itu PPK bisa tahu pekerjaan yang ini terlibat, pekerjaan B yang terlibat siapa itu, supaya jelas. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan itu bisa bentuk Corvaes, bisa bentuk yang lain itu, tapi menampilkan keseluruhan item pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Ya. Kemudian rangkaian pekerjaan secara menyeluruh sampai akhir, sampai mewujudkan bangunan, kemudian sampai ketemu kalau memang ada titik kritis, kira-kira titik kritisnya di mana, nah gitu. Nah itu bisa disebutkan di situ. Ini loh yang harus hati-hati, ini sangat mempengaruhi pekerjaan ini hati-hati ini. Nah itu di sana. Kemudian apa desain tentunya sudah dari dokumen lelang sudah ada, ya. Kemudian kalau ada adendumnya, ya yang dipakai yang adendumnya, ya. Oke. Jadi ini penyedia juga menjelaskan secara jelas metode kerjanya, tenaga kerjanya, ya. Jadi dia harus menjelaskan, penyedia memberikan penjelasan secara jelas, ya, prosedur, perdorongan pelaksanaan, instruksi kerjanya, ya. Ya. Metode kerja pengertiannya suatu rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan itu, ya, rangkaian pekerjaan sampai tercapainya sasaran, termasuk di dalamnya ada uji coba dan sebagainya. Kemudian masalah tenaga kerja itu sesuai yang disyaratkan, ya, sesuai yang disyaratkan, memenuhi profesionalnya. Kalau disyaratkan sertifikat, ya punya sertifikat yang disyaratkan, ya. Kemudian juga menguraikan mesin material yang akan dipakai. Kemudian dari mana dapatnya, ya. Kemudian apa ada sub penyedianya dan sebagainya tadi, ya. Jadi dijelaskan termasuk mereknya dan sebagainya, kualitasnya, volumenya, kemudian alatnya, dapatnya dari mana, sudah ada sewa atau punya sendiri, ya, jumlahnya berapa, kapan datangnya, secara bertahap atau, nah itu dan sebagainya. Jadi jadwal kedatangannya juga disiapkan, kemudian kapasitasnya, ya. Kemudian aspek keselamatan konstruksi, ya, selain di K3 itu dirangkum lagi oleh sistem manajemen keselamatan konstruksi, ya. Jadi istilahnya ada K3, ada SMPK, itu dirangkum dalam sistem keselamatan, sistem manajemen keselamatan konstruksi yang melibatkan mengelola lingkungan, kemudian mengelola lalu lintas, ya, yang terkait dengan pekerjaan itu supaya lancar, itu. Jadi itu di SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksi, ya. Kemudian pemeriksaan dan tes,
Nah, itu juga dijelaskan di situ. Pekerjaan apa yang perlu dites? Ya, kapan ditesnya? Di mana ditesnya dijelaskan. Metodenya bagaimana? Itu dijelaskan. Ya, jadi cara ngetesnya, cara ngujinya, jadwal ngujinya. Nah, nanti kalau ada pekerjaan yang tadinya tidak ditetapkan harus dites, tapi PPK atau supervisi memberikan masukan ke PPK itu harus dites itu. Loh, ini nggak masuk. Nah, boleh. Jadi yang tidak termasuk situ tapi pengen dites karena memang diperlukan itu boleh, tapi dengan catatan kalau nanti ternyata setelah dites itu sudah sesuai spek, yang bayar BPK. Yang bayar BPK. Tapi kalau setelah dites karena yang tadinya diragukan tapi tidak termasuk yang objek dites, nah itu ternyata betul-betul di luar, tidak baik, artinya tidak sesuai spek. Nah, itu nanti yang bayar penyedia ya tesnya, ya, dan harus diperbaiki, ya, itu. Jadi tes itu bisa di luar yang terdaftar, ya, di luar dari rencana yang direncanakan itu, ya. Kemudian tadi terakhir pengendalian sub penyedia pemasok. Nah, penyedia itu kadang kan butuh barang juga butuh jasa kadang-kadang, ya. Itu mereka harus menjelaskan sub penyedianya, mengerjain apa, ya, kemudian kapan harus bekerja, ya, tapi tidak melepas tanggung jawabnya terhadap hasilnya. Jadi yang bekerja sub penyedia, yang salah pemasok tetap menjadi tanggung jawab penyedia, ya, tidak memindahkan tanggung jawab. Oke. Ya, jadi rencana pemeriksaan, kemudian secara umum, ya, tadi penggunaan pemanfaatan RPMK itu, ya, tata cara penyusunan yang tadi sudah dijelaskan dengan Kemen PUPR maupun dengan SE tadi, ya, dengan SE juga tergantung dalam Perlem 12 tadi RPMK, ya. RPMK Perlem 12 itu adanya di standar dokumen, ya, adanya di SSUK kira-kira pasal 25 kan, ya, sekitar 25 27 sana itu menyebut mengenai RPMK, ya. Jadi kalau mencari di buku Perlem 12 tuh kita kayak mencari kutu aja, ya, karena banyak lembarannya, banyak, tapi kalau kita tahu halamannya, klik langsung nyampe, nah gitu. Jadi sudah tahu halamannya atau tahu kata kuncinya langsung klik nyampe. Tapi kalau kita buka satu-satu sampai pagi sampai sore mungkin belum ketemu. Karena banyaknya lembaran tadi, ya. Nah, ini tadi diulang aja pembahasan sebelum ada PCM tadi, ya, kecukupan terkait persyaratan penyusunan, kemudian difinalkan, bersifat dinamis, ini sebenarnya sifatnya mengulang yang tadi saya sampaikan, kemudian tanggung jawab dan wewenang para pihak terkait penyusunan tadi, ya. Nah, jadi melakukan penyusunan nanti penyedia, kemudian dievaluasi, kemudian sifatnya dinamis, jadi evaluasinya itu masih berlanjut karena dinamis. Mengawasi pelaksanaannya harus sesuai, menyimpang atau tidak. Nah, kemudian selalu up to date tadi artinya dinamis tadi, ya. Selalu up to date. Kalau kira-kira kurang pas harus direvisi. Jadi tugasnya penyedia tadi menyampaikan konsep, menjelaskan, kemudian melaksanakan yang dibuat sendiri itu dilaksanakan. Jangan membuat aturan sendiri tapi nggak dilaksanakan sesuai aturannya itu. Tapi dia melaksanakan, kemudian dia secara internal
mengaudit dilaksanakan dengan baik apa enggak RMPHK tadi. Ya. Sebelum orang luar mengaudit, dia mengaudit sendiri. Nah, kemudian adanya kaji ulang tadi. Ya. Kemudian tadi PJM tadi dibahas secara detail tadi sudah kami sampaikan. Kemudian setelah disetujui webinar tadi, ya, dipakai oleh seluruh stakeholder, ya penyedia, ya BPK, ya MK, ya konsultan supervisi, ya itu pegangannya itu untuk mencapai mutu. Nah, pegangannya mutu itu kalau ada kurang kita perbaiki. Juga konsultan pengawas itu juga pegangannya LMPK. Nah, karena LMPK sudah setuju, wah ini enggak, ini harus begini. Nah, padahal LMPK ya gitu ya, salah. Konsultan pengawas lebih baik ini ya, yang ada yang lebih baik tadi, yang untuk ini yang cocok mana. Karena kita speknya harus efektif sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan pekerjaan ini. Yang lebih baik banyak, ya. Yang lebih baik banyak. Jadi pengawas tuh pegangannya RPMK, jangan menyampaikan lebih baik yang ini, lebih baik, bukan gitu. RPMK itu kalau kurang baik direvisi, tugasnya pengawas itu memberi masukan. Tapi kalau RPMK sudah disetujui, ya kita acu, jangan bilang yang lain gitu ya. Ya. Oke, termasuk metodenya, termasuk cara pengujiannya. Ya. Kemudian juga salah satu cara harus bersyarat untuk persyaratan izin memulai pekerjaan. Nah, tadi sudah dibahas pada awal tadi, untuk program itu untuk konsultan, itu sudah benar lah. Ini yang merah ya, ini saya sebutkan di sini. Program itu untuk konsultan tidak kita bahas di sini ya, karena itu kita bahas di lain waktu lah, kalau ini kita ada sumur di ladang, ya kita bertemu lagi. Nah, jadi ini tadi kalau yang program itu untuk konsultan, kalau RMPK untuk non konsultan, ya untuk konstruksi, pastinya untuk konstruksi. Ya. Nah, ini contoh di dalam lampiran SE15 tadi dikasih contoh. Dikasih contoh membuat jadwal. Ini contohnya yang bentuknya kurva S. Ya. Contoh, hanya memberi contoh aja di sini. Nah, kemudian contoh untuk pekerjaan, urut-urutan pekerjaan. Mau ini contohnya di sini bintang tiang pancang. Ya. Nah, ini dibikin tahapan-tahapan seperti ini sampai selesai. Mulai dari persiapannya, kemudian mulai pembelian tiang pancangnya, mulai memasangnya, nanti sampai kerjaan itu. Kalau di sana lengkap, kalau ini cuma diambil sampai di awal aja, kemudian A, nanti A ke ini A ini, paling bawah ini A, nanti teruskan tahapan ke B, ke C, dan sebagainya. Silahkan nanti membaca lebih lanjut. Ya. Nah, juga rencana pemeriksaan itu formatnya dikasih contoh di situ, ya, dikasih contoh. Kalau mau contoh yang lain, ya silakan lihat sendiri gitu ya ini. Jadi kalau disampaikan contohnya nanti sampai malam kita nggak selesai nanti. Banyak banget contohnya. Jadi saya cuma menyebutkan contoh lampiran RMPK selengkapnya. Silahkan lihat di lampiran SE Menteri BUMN nomor 15 tahun 19. Itu akan lengkap. Saya kira insya Allah apa yang saya sampaikan tidak melampaui waktu, ya, dan waktu yang disediakan. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Kemudian sampaikan beberapa modal
dari Batu. Oke.